Oke, jadi untuk materi pertemuan 6 dan 7 terkait kesukaran belajar gitu ya. Ini kalau kesukaran belajar yang atas itu sifatnya psikologis sosial. Jadi dia cenderung eh, pada sifat dasarnya ya lebih lebih bisa ditangani. Tapi kalau yang bawah biologis ini penanganannya lebih sulit dan membutuhkan effort ekstra gitu. Kalau dia sudah bermasalah di sini ya penanganannya itu seumur hidup begitu. Oke. Oke. Tadi kan saya bilang kesukaran belajar, belajar itu sukarnya di mana? Ya, sukar kalau kamu tidak memiliki potensi yang sama dengan yang lain. Dalam artian, yang lain itu seharusnya bisa begini dan begitu, kamu nggak bisa. Itu sebetulnya masuk dalam bagian keberagaman ya, keberagaman siswa. Tapi keberagaman yang itu memang memberikan keterbatasan. Nah, tidak semua pendidik, guru, dosen itu bisa memahami hal ini dan juga tidak diedukasi hal ini. Kalau diedukasi, mereka tidak mengenal konteksnya. Seperti itu. Dan siswa-siswa yang dia itu memiliki keterbatasan potensi tadi ya, dan kesukaran belajar, itu mereka under radar. Ini tidak terdeteksi oleh radar. Banyak yang kayak begini. Dia tidak terdeteksi oleh radar, tahu-tahu dia, oh dia punya masalah. Tahu-tahu, oh masalahnya besar. Gitu. Dan biasanya itu, eh, kenapa masalah-masalah siswa yang sifatnya psikologis maupun biologis itu nggak keluar. Atau siswa yang punya masalah itu tidak mengeluarkannya karena dalam pendidikan kita itu paradigmanya itu paradigma penyakit gitu. Paradigma penyakit dalam artian siswa dicari apa yang salah dengan dirinya. Apa yang salah itu maka harus dikoreksi. Ini agak beda ya, karena kalau misalnya kita mendudukkan perkaranya pada siswa yang kurang-kurang itu, tentu kita tahu bahwa yang kurang-kurang itu apalagi dia sudah menyentuh hal yang biologis, ya sudah itu sudah cenderung permanen. Ini tidak bisa diubah. Kalau kamu bersikeras untuk mengubah kurangnya dia secara biologis, kan nanti capek sendiri. Lebih baik melihat apa yang dia bisa lakukan. Seperti itu. Baik, ini sebetulnya di mata kuliah. Ini di pertemuan ini. Harusnya ada ya, pertemuan ketujuh ini harusnya ada pengenalan terkait dengan eh, masalah APK. Tapi dia sifatnya hanya akan sekilas saja karena nanti akan ada mata kuliah lain yang membahas terkait dengan itu. Jadi ini untuk pengenalan saja. Anyway, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah open cam. Berharap teman-teman yang lain juga mengikuti gitu ya. Ini kalau begitu kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama dulu apa? Yang sebelah atas. Jadi permasalahan kesukaran belajar tapi yang psikologis. Ini judulnya sosial akademik dan keberfungsian mental. Gitu. Nah, jadi balik ke sini. Ada nggak sih cerita begini? Jadi teman-temannya ini di sini kayaknya kena mental ya. Dalam pendidikan ya. Jadi punya teman, tapi udah nggak semangat sekolah. Ada yang terkena apa ya? Mungkin terkena realita gitu ya, lalu nilainya jelek. Ada yang galau terus seharian, seminggu, sebulan, gitu. Lalu entah itu biasanya kan orang galau tuh ada ininya ya, ada pendampingnya gitu. Jadi dia entah nyetel musik apa gitu diulang, ulang atau nonton apa diulang, dan seterusnya. Ini kan dia mulai di permasalahan mental dulu ya. Gitu. Oke, ini nanti bisa dibaca. Intinya adalah yang namanya siswa itu dia sangat tidak mungkin sama satu sama lainnya. Jadi pasti ada perbedaan. Perbedaan itu bisa membuat dia lebih unggul dalam pendidikan, ada yang membuat dia jadi tidak unggul atau bermasalah dalam pendidikan. Ini tadi paparannya yang
non ABK atau yang psikologis sama yang ABK. Urutan slide-nya agak tidak benar ini. Masa karakternya baru sekarang. Oke, mohon maaf ya. Nah, itu slide-nya sudah di Classroom. Nah, ini kalau yang non ABK dia psikologis, dia sementara, dia berubah-ubah, dia tidak mendapatkan diagnosis khusus, kecuali memang sangat serius. Dan penanganannya mayoritas non obat. Tapi kalau ABK, kita lihat di SLB itu hampir pasti dia menggunakan obat untuk penanganan yang tertentu. Gitu. Oke, ada diagnosis. Jadi ada nama diagnosisnya apa, dia konsisten, relatif menetap. Jadi ya sudah dia akan terus begitu. Sifatnya biologis. Oke, nah akhirnya masuk. Stres akademik dan keberfungsian mental. Di sini kita mau coba memahami istilah stres akademik dulu ya. Kalau kita bicara stres, stres itu nanti dia di sini ya. Ini rekan-rekan bisa lihat di sini dadunya ini. Ini tulisannya bisa EU, bisa D. Jadi nanti ada eustress, ada distress. Ini tulisannya. Sebelum lanjut, oke, saya mau tanya dulu sama kalian. Bisa lewat chat, bisa ngeresen, terserah. Stres itu baik atau buruk? Stres itu baik atau buruk? Coba sekali-sekali aku pakai fitur aja di sini. Ada ini nggak ya? Ada polling nggak ya? Nah, nah coba yang baik 67%. Oh, sekarang ada 50-50. Udah nih saya rasa. Yang lain ada lagi nggak yang mau menambahkan? Ini kalian kelihatan nggak hasil pollingnya? Nggak kelihatan. Oh ya udah. Kalau gitu saya bagi dulu ke kalian. Tuh hasilnya. Oke. Pilihannya dua ya, baik sama buruk ya. Menang yang buruk. Oke. Sekarang
Eee, saya mau coba tanyakan hal yang sama, tapi opsinya saya ganti. Dua-dua orang menjawab. Dua tiga, dua empat. Oke, saya cukupkan dulu deh sementara. Ini udah cukup cukup kelihatan lah hasilnya. Nah, menariknya tuh, giliran dikasih opsi tambahan, masa netral. Wah, jadi tadi baik buruknya apa ya? Jadi baik buruknya itu barangkali kebanyakan kalian merasakannya gimana ya efek dalam kehidupan kalian. Kalau yang biasa ngerasain baik ya jawabnya baik. Kalau yang ngerasain buruk ya sudah buruk. Gitu. Oke, netral. Jawabannya stres itu baik atau buruk? Stres itu netral. Sebetulnya. Nah, ini kebetulan pollingnya kan juga ikut benar. Stres itu netral. Oke, oke dan saya cukupkan dulu stop sharing. Nah, berarti apa? Berarti stres itu sesuatu yang netral. Bukan berarti dalam suatu pendidikan kita itu harus, wah ini kamu kalau sekolah jangan sampai stres, jaga dirinya supaya nggak stres. Loh, nggak ngapa-ngapain dong kalau gitu. Artinya apa? Kalau dia tidak ngapa-ngapain kan nggak stres juga. Nah, tapi kalau dia itu diusahakan, oh nggak apa-apa, stres itu baik. Ini. Bapak ayo tambah stres lagi, tambah stres lagi. Wah ya nanti kenapa-napa dong orangnya ya. Seperti itu. Jadi apa? Berarti kalau stres itu dia terlalu sedikit, dia nggak oke. Dia terlalu banyak, dia nggak oke. Ada angka optimalnya. Seperti itu. Ada takaran stres yang optimal untuk setiap orang. Ini adalah contoh gambar kartun gitu ya, yang mengedukasi kita. Kamu tahu nggak kalau stres itu, ya, dalam takaran yang sedikit, itu bisa bagus untuk kamu. Gitu. Nah, stres itu apa? Dia itu pada dasarnya namanya stres itu, stress is stressing kan berarti gini, tekanan gitu. Dia bentuknya adalah tekanan psikis. Nah, stres akademik adalah tekanan psikis yang diakibatkan oleh faktor-faktor akademik. Kan nanti stres itu ada macam-macam. Ada stres akademik, gitu ya. Ada stres karir, ada stres pernikahan. Nah, itu kan berarti tekanannya itu yang mengakibatkan apa? Oke, stres memiliki dua dampak. Ini ada yang namanya distress, stres yang buruk, dan eustress atau stres yang baik, seperti itu. Nah, distress akademik itu terjadi kalau dia nggak seimbang. Nggak seimbang apa? Akademiknya terlalu ngoyo, kemampuan siswanya seperti apa? Siswanya dipush terus oleh sekolah, siswanya sudah halo-halo, sudah bendera putih ini, gitu. Jadi dia ditekan atas tekanan yang itu tidak rasional bila dilihat dari kemampuan si siswa. Seperti itu. Ini barangkali di stres akademik ini yang kita biasa temui ya. Kalau misalnya rekan-rekan di sini ada yang suka dengan drama eh, drama-drama sekolah gitu ya di Korea dan Jepang gitu ya. Itu kan jumlah bunuh dirinya tinggi sekali.
Korea dan Jepang itu. Kenapa? Kamu bayangkan sama dengan orang tua kamu, anak pulang sekolah, itu les, pulangnya jam 10 malam. Coba. Dan itu tidak hanya dimulai pas SMA loh. Itu sudah dari dini loh. Kayak begitu. Nah, apa yang terjadi? Ya sudah terlalu capek, terlalu lelah. Sudah di sekolah ada tuntutan, di situ juga ada tuntutan. Capek, gitu loh. Ingin napas, tapi nggak ada ruangnya. Gitu. Akibatnya apa? Daya adaptasinya si siswanya itu sudah rendah sekali. Kenapa? Karena kegiatannya itu memakan hidupnya dia. Dia terus ditekan oleh tekanan standar yang itu nggak masuk akal. Begitulah jadinya. Nah, ini sementara kita sudah tahu ya dalam sekolah itu ada tuntutan ya, tuntutan sebagai eh, usaha supaya siswanya itu memenuhi standar begitu. Tapi tuntutan yang kayak gimana sih yang bisa bikin kita itu tidak mencapai distress, tapi eustress, yaitu apa? Keseimbangan antara kemampuan siswa dan tuntutan akademiknya. Jadi yang menyebabkan siswa mampu beradaptasi dan meningkatkan kapasitas dirinya. Dia boleh diberikan tekanan-tekanan, tapi tekanan-tekanannya itu harus sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kewajaran. Yang namanya anak sekolah dibebani seperti apa, kan harus ada wajarnya, harus ada standarnya. Ya itu nggak cuma anaknya supaya dibuat sepintar mungkin, tapi kesehatannya diabaikan, kesehatan fisik dan mentalnya gitu ya. Oke. Nah, ini ada distress, stress, eustress. Distress itu extreme stress gitu. Kalau eustress ini positif stress, ini basicnya. Feeling of anxiety or pressure. Tekanan atau cemas. Gitu. Menariknya, badan kita itu coba coba saya kasih lihat ini dulu. Artinya apa di sini? Artinya kamu itu nggak bisa berfungsi loh kalau kamu nggak stres. Beneran, serius. Jadi kamu misalnya nih, wah gimana ya caranya aku supaya bisa mengejar eh, nilai yang baik di mata kuliah ini. Ya udah deh aku motivasi diri aku sendiri. Aku pengen jadi bagus nilainya di sini. Kenapa? Ini mata kuliah yang aku kurang paham, tapi kalau aku bisa menguasai kan artinya aku jago. Nah, itu kan motivasi itu sebenarnya stres. Itu yang orang nggak paham. Di sekolah dibilang, udah kamu di sekolah jangan stres, kalem aja nggak usah mikir yang aneh-aneh. Lah motivasi itu stres. Itu tekanan yang kita kasih ke diri kita sendiri. Tekanan apa? Tekanan psikis. Bentuk tekanannya apa? Ya saya pengen pokoknya itu target bisa tercapai. Kamu menekan diri kamu sendiri, tapi dengan jumlah tekanan yang sehat, gitu kan? Kalau kamu nggak punya motivasi sama sekali, kan kamu jatuhnya di sini ya, gitu. Jadi performanya nggak oke, orangnya ya males-malesan, tidak termotivasi sama sekali. Ketika motivasinya itu ditambah gitu ya dalam kata lain kan stres kamu ditambah nih. Oh, lama-lama kamu masuk di eustress gitu. Jadi level motivasi yang oke, level stres yang oke. Di sini ada judulnya namanya optimal performance. Di sini kamu merasa energize, energize itu berarti eh, banyak energi gitu ya, merasa fokus, merasa bisa bekerja memenuhi tantangan. Kita sendiri dikasih soal yang terlalu gampang, nggak susah, terlalu susah, nggak suka juga kan. Dia harus yang pas dengan kemampuan kita. Seperti itu. Nah, kita nanti akan masuk di zona ini. Tapi kalau tekanannya terlalu tinggi, misalnya motivasi tadi, oh aku mau bagus di situ. Tapi kamu bilang sama orang tua kamu, Bu, saya mau bagus di mata kuliah ini. Pak, saya mau bagus di mata kuliah ini. Akibatnya apa? Semangat enggak? Kan malah tertekan ya. Ada pihak lain yang ikut melihat performa kita, bilang ke teman-teman lain,
oh saya mau bagus di sini, akhirnya teman-teman yang lain itu juga mengawasi kita. Wah, tadinya niatnya mau memberikan semangat ke diri sendiri, tapi kok malah jadinya over gitu toh. Jadinya kita malah tambah tertekan. Kenapa? Motivasinya ketinggian. Motivasi dari lingkungannya gitu. Nanti yang lain pada nanyain, oh gimana? Katanya kamu pengen nilainya bagus. Ya gimana? Nilainya katanya mau bagus. Banyak yang mengawasi kita kan jadinya kita nggak nyaman gitu. Gitu. Nanti apa? Lama-lama masuknya di sini, di stres. Fatigue itu eh, letih ya, letih. Exhaustion itu lelah. Ill health itu ya sakit. Itu breakdown dan burnout itu ya, ya itu sudah apa ya? Breakdown itu berarti sudah hancur, tidak berdaya gitu. Dah wis harus aku nggak bisa ngapa-ngapain dah. Udah aku udah menyerah gitu. Gitu ya. Oke. Baik. Ini balik lagi ke tadi. Ciri dan dampak distress dan eustress. Kalau distress itu eh, tantangan yang ada atau tekanan yang ada, dia overlapping academic challenges gitu toh. Dia tantangan yang tinggi sekali dan hampir tidak mungkin untuk bisa dipenuhi dengan standar kemampuan si anak itu. Lalu performanya nanti menurun, muncul masalah sosio-emosional, lalu banyaknya muncul permasalahan psikosomatis. Ya kan saya udah jelasin ya di mata kuliah yang lain ya, psikosomatis itu apa. Oke, tapi kalau kita bisa mencapai eustress di semua lini pendidikan, di semua pembelajaran, itu yang terjadi adalah mereka tertantang tapi mampu untuk memenuhi tantangannya. Nanti overcoming academic challenges, increase performance, performanya meningkat ya, adanya peningkatan dalam sosio emosional, dan juga terjadi hal di sini nih yang menarik nih, namanya growth atau tumbuh. Tidak secara tubuh saja ya kita tumbuh di kelas ya, tapi juga secara mental. Nah, apa yang membuat sebuah kelas itu jadi kelas yang distress, sama apa yang membuat sebuah kelas itu jadi kelas yang stres? Yang pertama, menariknya adalah kelas yang itu menyenangkan, biasanya kelas yang jelas. Jelas tata aturannya, jelas tujuannya, jelas penjelasan gurunya, jelas ujiannya, dan seterusnya. Lalu dua, dukungan sosial. Kalau di sebuah pendidikan di mana kalian didukung secara sosial, ini baik oleh sesama siswa, orang tua, itu ya, ini rekan-rekannya dan sekolah gitu. Apabila kalian merasa didukung di sebuah sekolah, itu kan sekolah jadi sesuatu tempat yang enak. Kalian nggak gampang goyah apabila diberikan tantangan yang susah ya. Tapi kalau kalian merasa tidak didukung di sekolah, tidak ada temannya, tidak memiliki interaksi sosial dengan siapa-siapa, kan sekolah akan merasa berat. Gitu. Jadi indikator kedua, sekolah itu dia bisa membawa kamu ke eustress itu adalah kamu oke di hubungan sosial di sana dan juga mendapatkan dukungan. Tiga, academic reward and motivation. Jadi ada timbal balik secara akademik. Kalau kamu berprestasi bagus, kamu akan diapakan? Kalau kamu berprestasinya kurang, apakah kamu akan dibantu? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, accentuating improvement atau progress over time. Artinya apa? Menekankan pada improvement atau peningkatan performa kamu yang itu nggak instan gitu loh. Karena pendidikan kalau dia itu menekankan, oh kamu besok pokoknya harus bisa. Hari ini nilainya 6, besok nilainya harus 100 kan nggak bisa gitu ya.
Dia harus menekankan bahwa manusia itu bertumbuh, semua itu butuh proses. Bukan semuanya nggak bisa, semua bisa, tapi butuh proses, butuh waktu. Gitu ya. Kalau sekolah yang terlalu menekankan pada hasil yang segera, apa yang terjadi? Ya siswanya nyontek. Gitu. Apa yang terjadi? Ya siswanya bully satu sama lain. Yang terjadi di sana nanti akan cepat tumbuh tatanan sosial baru yang itu basicnya adalah academic achievement gitu. Oke, yang terakhir adalah meaning and self-worth. Jadi sekolah yang bikin kita enak itu apa? Itu yang memberi makna. Kenapa sih kita harus sekolah ya? Kan kalau misalnya sekolahnya dia selesainya lebih awal bisa, tapi kok kita nggak kayak sekolah yang selesai lebih awal ya? Gitu. Ngapain ya kita belajar ini ya? Kok rasanya aku nggak niat-niat amat belajar ini, tapi harus tetap belajar dan harus tetap bagus nilainya. Kenapa? Itu. Aku nanti mau jadi apa ya habis dari sini? Kan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya selalu ada. Gimana caranya sekolah itu bisa menjawab hal-hal seperti itu? Itu ya, itulah yang membangun siswa-siswanya. Itulah pendidikan yang membangun peserta didiknya. Itu loh, itu yang nanti akan membuat siswa-siswanya mudah untuk menangani permasalahan stres akademik. Gitu. Nah, gimana kalau yang masalah stres akademik itu banyak? Wah, ya artinya apa? Itu kasusnya kasus sistem. Kok bisa orang itu banyak yang stres kayak di Jepang ya? Anak sekolahan stres bunuh diri. Kenapa ya? Ya udah kita lihat lagi. Pendidikannya itu mau ngapain? Kalau pendidikannya itu udah seperti pabrik di mana yang gagal itu dia akan mendapatkan eh, hukuman sangat serius ya karena dianggapnya sebagai produk gagal gitu. Ya coba dilihat lagi. Loh, emang kamu mau bikin pendidikan kayak gitu? Itu anak manusia semua loh. Anak manusia kok kamu perlakukan sama dengan barang. Makanya apa jadi sistem? Permasalahan yang sistem. Tadinya kan mungkin bisa satu individu, dua individu ya. Aku stres sekolah, aku stres sekolah. Nah, tapi kalau ini semuanya stres, kayaknya yang salah sistemnya loh. Gitu. Oke. Kedua, melihat magnitude kasus. Tadi, individu apa kelompok, mengubah metode pembelajaran. Kenapa? Tadi, karena pembelajaran yang oke, yang enak, itu adalah fondasi dari kita tahan terhadap stres akademik. Gitu. Lalu pendekatan yang berbasis siswa. Jadi yang mengenakkan bagi siswa atau seperti apa dan seterusnya. Adanya layanan pendukung kesehatan mental bagi mahasiswa. Saya nggak tahu UNY nanti akan nyusul kapan ya. Tapi uh, di UGM itu sudah ada beberapa fakultas yang memiliki layanan kesehatan psikologis bagi mahasiswa-mahasiswanya. Ya kalau nanti di UNY buka ya wis, tinggal ditunggu saja. Tapi layanannya itu nanti dia akan nyambung dengan prestasi, data-data prestasinya mahasiswanya itu seperti apa gitu loh. Jadi bukan paradigma orang datang berpenyakit, tapi gimana caranya aspek-aspek psikologisnya si siswa itu dia bisa mendukung apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi ada pendataan terkait dengan aspek-aspek psikologisnya siswa. Eh, next keberfungsian mental. Ini gambarnya agak nggak nyambung sebetulnya, tapi ilustrasi yang mau saya sampaikan adalah maaf ya, ini agak-agak sensitif topiknya, nggak apa-apa. Oke, baik. Anak yang prestasinya bagus, yang memiliki pencapaian luar biasa, itu nggak cuma dalam nilai doang, nggak cuma dalam dia olimpiade apa macam-macam, itu biasanya dari keluarga yang baik atau tidak. Dari keluarga yang oke, atau keluarga yang nggak oke.
Ya oke apa nggak oke? Yang kenapa-napa atau yang nggak kenapa-napa? Ya Ini nggak bukan kenapa-kenapa, Pak. Oke, terima kasih, Sofia. Baik, ini tapi bukan untuk mendiskreditkan kalian yang barangkali saya juga nggak tahu kondisi kalian seperti apa. Oke. Nah, tapi maksudnya pondasi pertama seorang anak itu kan keluarga. Itu benar. Dan itu nggak cuma urusan di rumah doang. Itu urusan nanti kebawa dia di pendidikan, sekolahnya, universitas, dan seterusnya. Biasanya pencapaian mereka baik. Tapi tidak hanya berhenti di situ, walaupun mungkin nggak selalu yang ranking satu. Mereka biasanya anak-anak yang resilient. Jadi kalau misalnya ada masalah dikit, nggak gampang tumbang. Mereka akan, oh ya nggak apa-apa lah, masih bisa diusahakan. Biasanya mereka lebih paham diri mereka seperti apa. Biasanya mereka lebih antusias untuk menyambut hal-hal baru, lebih antusias berteman, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Artinya apa? Dari dasar yang baik, mental itu bisa berfungsi. Gitu. Nah, di sini topiknya kan berfungsi mental. Itu ya. Oke. Tapi keluarga yang baik itu hanya salah satu. Dia penting, tapi dia hanya salah satu dari komponen keberfungsian mental. Ada 6 sebetulnya. Apa saja itu? Nah, di slide selanjutnya. Jadi ini adalah keberfungsian mentalnya seseorang. Ini ada 6 indikatornya. Yang pertama adalah emosi positif. Yang kedua adalah engagement. Engagement itu dalam artian ini ya keterlibatan dengan hal-hal yang baru yang menantang. Ketiga adalah relationship. Dan ingat relationship itu kalau kata-kata relationship bukan berarti dia in relationship alias pacaran. Bukan. Ini adalah hubungan interpersonal. Oke. 4. Meaning atau makna hidup. 5 itu adalah accomplishment atau pencapaian. Lucu ya, berarti. Kamu itu mentalnya sehat kok kamu punya pencapaian. Dengan kata lain, kamu butuh sesuatu hal yang bisa kamu banggakan dari diri kamu. Yang keenam, terakhir adalah vitality. Vitality itu bukan kesehatan, kebugaran. Jadi bukan cuma badannya sehat, tapi badannya, wah dia bisa bisa performa 120%. Gitu. Oke. Nah, oke baik. Positive emotion dulu. Ini kalau positive emotion ada di sini, terus punya 5 teman yang lainnya, ya artinya apa? Artinya adalah emosi positif itu bukan satu-satunya yang bikin mental kamu sehat. Kalau dia tidak satu-satunya yang bikin mental kamu sehat, dia tidak layak dijadikan satu-satunya indikator bahwa mental kamu sehat. Apa indikator? Oh, ini Pak, dia itu, saya punya teman Pak, dia siswanya positive thinking banget Pak, pokoknya. Terus kamu bilang karena dia positive thinking, mentalnya sehat gitu. Kamu kan belum melihat hal-hal lainnya kan? Ini bukan berarti saya bilang orang yang positive thinking itu mentalnya nggak sehat juga ya. Tapi sudah terlalu banyak isi-isi sosmed itu yang dia itu seolah positive thinking tapi isinya tuh negative thinking gitu. Jadinya saya makin lama tuh makin ragu dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi nevertheless, positive thinking itu adalah satu indikator tuh di situ. Positive emotion, memahami pikiran-pikiran kita ya. Jadi walaupun understanding the brain bukan otaknya langsung, tapi kita paham pikiran-pikiran kita, keinginan kita. Kita mengatur emosi kita. Kita memilih emosi yang tepat di waktu yang tepat. Gitu.
Jadi kalau di sini regulasi emosi kita, oh ternyata penting banget buat kesehatan mental gitu. Jadi mental itu, ya kesehatannya mental itu dia juga memerlukan kita untuk bisa ngatur emosi. Emosi itu hal yang penting banget. Ya, dua, engagement, keterlibatan. Keterlibatan itu apa? Jadi artinya adalah kita memberanikan diri untuk menghadapi sesuatu yang baru, membuka diri kepada tantangan-tantangan yang baru. Kita membuka diri pada kesempatan-kesempatan baru, kita mencoba hal-hal yang menantang, kita bisa melalui sesuatu yang menantang atau sulit. Gitu. Ini nanti mirip sama yang accomplishment. Tapi engagement ini kita mau ketemu dulu. Kamu mau nggak ketemu sama hal-hal yang susah? Kamu mau nggak ketemu sama hal-hal yang menantang? Nah, ini di engagement. Gitu. Next, relationship. Seperti yang saya bilang tadi, ini bukan sekadar pacaran. Relationship di sini artinya apa? Artinya adalah siswa itu dia mampu untuk menjalin hubungan interpersonal dengan komunitas siswanya enggak? Dengan orang-orang lain yang di sana enggak? Bisa menjalin hubungan positif sama gurunya enggak? Gitu. Sama orang tuanya bisa enggak? Dia bisa menunjukkan kasih sayang kepada sesama enggak? Sifat pelas asih ke sesama enggak? Gitu. Dia bisa memperlakukan apa ya, orang yang di bawah dia dengan penuh kasih apa enggak? Sebagaimana memperlakukan orang yang di atas dia dengan kasih sayang juga gitu ya. Nah, empat meaning ini sebetulnya saya menarik sama orang Indonesia tuh, orang Indonesia tuh menarik. Orang Indonesia itu kalau variabelnya itu urusannya dengan makna hidup sama spiritualitas itu mesti tinggi, serius. Orang Indonesia atau karena memang base agamanya kan tinggi ya di Indonesia, base agamanya kuat. Kita sudah banyak memahami makna itu lewat agama gitu kan. Jadi biasanya pada umumnya orang Indonesia kalau ditanya makna hidupnya itu kuat gitu loh. Dan di sini kan juga ada indikatornya spirituality, mencari makna, mencari alasan kenapa. Ya, lalu accomplishment, goal setting, hope and achievement, grit and perseverance, intrinsic motivation. Ini drive untuk berhasil gitu ya. Kita bisa sampai mana, kita sudah memiliki apa saja, kita bisa mencapai apa saja gitu kan. Hal-hal yang sifatnya pencapaian itu ternyata kesehatan mental. Jadi jangan salah. Kamu kok harus membuktikan diri kayak gitu sih? Emang kita harus membuktikan diri, gitu loh. Kenapa? Ini bahan yang paling gampang untuk membela makna hidup kamu sendiri gitu. Paling kelihatan. Oke, yang terakhir ini adalah vitalitas atau kebugaran. Menariknya adalah kebugaran adalah hal yang biasanya kita tidak temui di mahasiswa. Tahu? Kenapa mahasiswa biasanya tidak memiliki kebugaran? Ya, sudah terbiasa makan makanan yang kurang sehat, tidurnya itu ya setidurnya, datang ke kelas ngantuk-ngantuk, gitu. Gizinya kurang seimbang, ya nanti udah kemana ke kiri ke kanan mikirnya gitu, ya susah. Artinya apa? Kalian juga jaga kesehatan fisik kalian, gitu ya. Di sini ada physical education, ya, eh, pendidikan terkait kesehatan fisik, lalu ada olahraga. Nah, ayo yang olahraganya kurang. Kalau mau ikut sama saya itu jadi gym bro, gitu ya. Loh, saya ini gini-gini gym bro ini saya. Gitu. Kalau yang lain monggo mau punya olahraga sendiri silahkan. Saya dulu main olahraga yang nggak umum soalnya. Saya main baseball. Kan nggak umum ya di Indonesia ya.
Kan kalau misalnya kayak manggil temennya gitu, Budi, Budi main yuk, main apa? Main sepak bola. Kan nggak pernah ya, Budi main apa? Main baseball. Cuma di mana? Lah, ini yang kecil ya Indonesia tuh ya. Aneh nih. Tuh. Nah, di sini ada sleep, tidur. Usahakan jam 10 itu sudah tidur walaupun bangunnya lebih awal. Karena kan detoksifikasi adanya di situ. Gitu. Daripada mukanya penuh dengan keriput dan jerawat gitu ya. Nah, nanti badannya lemas-lemas, nah mending jam segitu tidur. Kalau yang umat muslim kan tidurnya awal, bangunnya di jam segitu untuk tahajud. Terserah habis itu mau belajar, mau ngerjain tugas, wes Arab pun. Seperti itu. Nutrisi, ya. Nutrisi itu bikin mood kalian bagus, artinya makan buah dan sayur dan daging itu oke buat kalian. Tapi kalau kalian nutrisinya aneh-aneh, mood kalian rusak. Apa contohnya? Makan seblak. Itu pure karbo itu. Pure karbo. Seblak itu. Jadi hati-hati. Nanti ngantuk soalnya. Terus makan seblak. Oke. Nah, ada konsep namanya psychological well-being. Ini materi terakhir hari ini ya. Jadi gimana caranya kita mau orang di pendidikan itu bisa perform? Ya, ketika dia masuk sekolah, siswa-siswa itu dia wajib untuk apa ya namanya ya, mentalnya sehat dulu baru dia berprestasi. Kan sekarang pikirannya ya adalah mau gimana pun siswanya kan pokoknya dia bisa dipush untuk berprestasi. Lah ya nggak gitu cara mikirnya. Apa gunanya prestasi kalau anaknya sendiri dia tidak tidak merasa butuh, tidak merasa senang, tidak merasa penting akan prestasinya itu gitu. Keberfungsian tidak hanya perkara nilai. Tuh. Oh, berarti kalau anaknya well-being-nya bagus atau kesejahteraan mentalnya bagus, berarti nilainya bisa setinggi mungkin dong. Ya nggak gitu juga. Gitu. Karena apa? Hal yang bisa kamu pelajari di sekolah, hal positif itu kan nggak cuma mata pelajaran dan nilainya harus tinggi-tinggi ya. Tapi bagaimana kamu punya keterampilan sosial dan emosi itu juga penting. Gitu. Lalu masalahnya adalah psychological well-being itu kurang soal gitu. Kenapa? Orientasinya pendidikan kan pokoknya gimana pun caranya orang itu nilainya harus segitu, harus memenuhi KKM, harus bisa setara semua nilainya gitu ya. Mau dia suka nggak suka, pokoknya harus lulus semua aja. Gitu. Lalu membedakan pendidikan untuk sekadar target dan pendidikan untuk manusia. Orang itu dipush untuk bisa sampai target itu gampang. Kita ngakalin sistem aja dapat kok itu nilai minimal berapa. Oh siswa nilainya harus 75, ya udah curang aja dapat kok 75. Tapi kalau pendidikannya itu untuk membangun manusia, apa yang mau dibangun dari nilai bagus itu? Individu-individu yang psikologinya nggak fungsional, kan nggak bisa. Gitu. Seperti itu. Ya, ini kalimat terakhir untuk bahan pikiran kita aja. Baik, saya cukupkan pertemuannya. Barangkali ada yang mau tanya dulu. Bapak, saya mau Ya, tanya tapi eh, nggak bahas psikologi pendidikan, Pak. ya nggak apa-apa boleh. Bapak, saya mau tanya pertemuan ketujuh sejarah itu gimana ya, Pak, akhirnya, Pak? Saya butuh pencerahan, Pak, akhirnya gimana? Ya udah, kita kasih alternatif ya. Itu sebetulnya di YouTube saya, itu kan ada materi pertemuan 7 ya. Itu aja, Bo. Berarti belajar sendiri-sendiri gitu, Pak, dari Ah, YouTube. iya. Mm-mm. Nggak mau. Wah, sulit ini. Saya mute teman-teman aja, Pak. Oke. Wah, sulit ini pada nggak mau nih. Tapi ya udah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau gitu ada kelas aja. Kalau mau ada kelas, saya Selasa bisa sebelum jam 11. Tenang, UTS kita bukan UTS yang palan murni.
Itu pemahaman, gitu ya. Jadi Bapak nanti eh Hmm. PTS dulu baru kelas gitu apa gimana Pak? Apa gimana ya Pak? Nah, kamu kok bingung? Saya jadi bingung juga. Eh, sebentar Pak. Berarti kelas dulu baru UTS, gitu maksudmu? Bapak tapi jam jam segitu sebentar. Jam hari Selasa jam 11 ada mata kuliah PPAR Bapak. Nah, iya kan sebelum jam 11. Saya bisanya sebelum jam 11. Kami selesai mata kuliah psikologi sosial itu jam 9.10 sampai jam 10.10 Bapak. Adanya segitu. Kalau enggak setelah Hmm, PPAR Bapak. oke. Sampai jam berapa tuh? Apanya Bapak? Oke, berarti kan kamu kosong 10.10 ya? Enggak Bapak dari jam 9.10 sampai jam 10.10. Soalnya jam 10.10 itu udah mulai PPAR Bapak. Oh, sulit. Besok apa? Kalau besok jam berapa ya Pak? Saya bisa habis Jumatan kalau besok. Habis Jumatan bisa sih kayaknya Pak. Soalnya kata kata yang apa agama Kristen itu selesainya jam 1. Iya nggak? Ya wes oke habis Jumatan. Nanti tolong saya dicarikan ruangan deh atau nggak tanyain sendiri juga. Itu mau offline apa online? Saya nurut teman-teman Pak. Nanti nunggu teman-teman bersuara aja Pak. Ya udah, yang mau offline angkat tangan. Itu loh raise hand itu loh, itu ada fitur raise hand itu loh. Yang chat, terus add emoji, raise hand. Eh, bukan ya? Mana sih? Ah ya nih. Aku cuma dua. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Dah coba didiskusikan dulu. Mau online apa offline saya mah setiap hari ke kampus. Gitu. Diskusikan aja. Tapi jamnya jam 1 berarti ya. Oke. Bapak kalau Apa? Hmm? Bapak kalau online aja gitu boleh gak Pak? Ya boleh aja. Tapi terserah teman-temannya gimana. Ya tanyalah dulu sama kelas kamu. Pak mereka nih ada di Zoom tapi mereka gak mau komen Pak, sumpah. Ya ya udah selesai Zoom dulu aja. Kan paling capek atau apa. Itu kan bisa dikabarin nanti malam. Ya enggak? Tapi Bapak di grup pada mintanya online Pak. Gimana Pak? Ya ya wes ya mau gimana. Ya udah. Ya udah, ya nggak masalah. Oke. Untuk UTS, ya 10 soal PG, 10 soal PG, 2 soal SI. Itu buat mata kuliah psikologi pendidikan atau SAP Pak? Saat itu ada satu. Berarti 10 abisian kalau salah tuh salah ya Pak? Ngeri sih Pak. Ya udah mau ditambah soalnya. Nggak mau, nggak mau. Ya udah. Ya, saya juga kepikiran mau menambah tapi nanti tambah susah. Saya khawatirnya nilai kalian di bawah ukuran sepatu kan gitu. Ya udah pasti gitu aja. Nah, oke. Oke, mohon diutamakan untuk memahami, bukan untuk menghafalkan. Gitu. Saya juga nggak suka ngapalin, jadi PS-nya lebih ke memahami. Oke, baik. Kita cukupkan ya pertemuan sore ini. Ada yang mau tanya dulu?
Ya udah, ayo. Kalau begitu kita tutup kelasnya. Kita stop sharing dulu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya tutup kelasnya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan sore ini, walaupun mungkin badan capek, letih, lapar gitu ya, kedinginan, dan macam-macamnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan besok. Insya Allah kita bisa kelihatan. Baik, selamat sore dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, Makasih, Pak. ya.